Halo Sobat Retro, kali ini Sobat Retro akan mengajak kalian untuk jalan-jalan ke salah satu kota vintage medieval bersejarah di Eropa, yaitu kota Brugge, Belgia. Yuk, nonton sampai akhir ya! Untuk kalian pecinta segala sesuatu yang bergaya vintage dan medieval, Brugge merupakan salah satu kota vintage yang wajib masuk list jalan-jalan kalian di Eropa. Brugge merupakan salah satu kota paling indah di Belgia. Dikenal sebagai Venezia di utara karena banyak kanalnya. Saat melihatnya dari atas perahu, membuat kita seolah-olah berada dalam ilustrasi buku dongeng. Dengan alun-alunnya yang menawan, jalan sempit yang khas, dan rumah-rumah abad pertengahan yang kuno dari zaman medieval, Brugge adalah salah satu tujuan paling indah di Eropa. Kanal-kanal sempit yang indah melalui pusat kota tua memberikan Brugge suasana romantis yang unik. Ada banyak hal untuk dapat dilihat dan dilakukan di Brugge. Brugge dapat memberikan lebih dari sekedar jalan-jalan di pusat kota. Kamu juga bisa mencicipi kuliner khas seperti coklat, waffle, atau naik perahu di kanal. Brugge merupakan kota yang dapat dijelajahi berulang kali dan setiap kali dengan pengalaman yang berbeda. Dan cukup banyak hal yang kamu harus lakukan untuk menghabiskan waktu di Brugge. Brugge merupakan kota bersejarah yang sangat penting, terutama selama zaman keemasan antara abad ke-12 dan abad ke-15. Ketika Brugge menjadi pusat perdagangan internasional utama, terutama untuk tekstil Flemish. Karena merupakan kota bersejarah di dunia, Brugge termasuk dalam UNESCO The World Heritage City. Berikut ini beberapa tempat yang terkenal di Brugge yang memiliki cerita tertentu. Yang pertama yaitu Danau Cinta Brugge. Salah satu cara untuk memasuki kota Brugge adalah dengan melalui Taman Minnewater yang seperti dalam fairy tale. Di tengah taman tersebut terdapat sebuah danau yang besar yang disebut sebagai Danau Minnewater, atau diterjemahkan sebagai Danau Cinta. Ini adalah danau kanal yang digunakan sebagai reservoir untuk menjaga air kanal pada tingkat yang konstan. Danau Minnewater merupakan area yang bagus dan tenang untuk bersantai, duduk di bangku, memandangi danau, dan memberikan suasana hati yang paling romantis. Namun ada salah satu legenda Brugge yang sangat terkenal yang bercerita tentang seorang gadis muda dan cantik bernama Mina. Dia jatuh cinta dengan Stromberg, seorang pejuang dari suku tetangga. Ayahnya tidak setuju dengan cintanya dan menjodohkannya dengan pria pilihan ayahnya. Mina melarikan diri dan lari ke hutan. Ketika Stromberg akhirnya menemukannya, dia meninggal dalam pelukannya karena kelelahan. Kemudian, karena itu danau itu dinamakan Mina, dan jembatan di tepi danau dianggap sebagai jembatan cinta untuk menghormatinya. Legenda berkata ketika kamu berjalan di atas jembatan bersama orang yang kamu cintai atau berciuman bersama orang yang kamu cintai saat menaiki perahu di bawah jembatan tersebut akan menjadi cinta abadi. Kemudian legenda lainnya yang terkenal yaitu legenda angsa putih di Brugge. Siapapun tidak dapat berjalan melewati kanal tanpa melihat angsa putih Brugge. Karena sejauh ini adalah hewan yang paling banyak digambarkan di kota ini dan jumlahnya sangat banyak. Bagaimana angsa bisa berada di sana dimulai dengan legenda yang berasal dari abad ke-15. Ketika orang-orang Brugge memberontak melawan penguasa Maximilian Austria, dia dipenjarakan di kota selama beberapa bulan. Saat keluar, dia ingin membalas dendam kepada penduduk Brugge. Dia menulis sebuah dekrit yang mengatakan bahwa sampai akhir zaman, kota harus diminta dengan biayanya sendiri untuk memelihara angsa di semua danau dan kanalnya. Alasan angsa itu adalah penasihatnya Peter Lanchals dipenjara bersamanya dan kemudian dieksekusi. Lanchals adalah bahasa Belanda yang berarti leher panjang, yang mengacu pada angsa dengan leher panjang. Dikatakan bahwa Maximilian dari Austria membuat beberapa legenda yang masih sangat hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Brugge.
Brugge mungkin kecil, tetapi memiliki lebih dari 80 jembatan sehingga mudah untuk menjelajahi kota dan berpindah dari satu sisi kanal ke sisi lainnya. Brugge juga terkenal sebagai kota dengan banyak kastil. Sekitar 50 dari 470 kastil di wilayah Flanders berbasis di sekitar Brugge. Brugge juga terkenal dengan membuat beberapa renda paling mewah di dunia. Mampirlah ke salah satu toko renda yang tersebar di sekitar kota untuk membeli souvenir renda, atau lebih baik lagi, kunjungi pusat renda untuk mempelajari lebih lanjut tentang sejarah renda di kota Brugge. Ada banyak toko souvenir di Brugge yang bukan hanya menjual kerajinan renda, tapi juga menjual oleh-oleh dengan harga yang terjangkau, seperti magnet, gantungan kunci, hiasan rumah yang vintage, dan estetik bergaya medieval. Dari tanggal 25 November hingga 8 Januari setiap tahunnya, Pasar Natal dan Pasar Musim Dingin berlokasi di Markt and Simonstadsplein di pusat kota yang nyaman. Akan ada banyak kios yang menawarkan semua jenis makanan dan minuman lokal yang nikmat. Mengunjungi Brugge saat musim dingin memberikan atmosfer yang romantis bersama pasangan. Kamu juga dapat mengikuti tur jalan kaki gratis untuk mendengar tentang legenda hantu Brugge. Dimulai dengan kisah seorang biara Agustinian tua di mana seorang biarawan mencari biarawati yang dia bunuh karena mencoba lari darinya. Katanya hantu mereka sekarang berkeliaran di Ben Noordskots. Ini adalah salah satu dari banyak cerita hantu di Brugge. Cobalah berjalan kaki melewati beberapa bangunan tua di kota Brugge saat malam hari. Saat malam hari, beberapa lorong jalan begitu sepi dan gelap tanpa adanya penerangan, sehingga memberikan aura mistis tertentu. Begitu banyak hal seru yang dapat kamu lakukan untuk menjelajahi kota Brugge di Belgia. Jadi bagaimana Sobat Retro semuanya? Apa kamu juga akan memasukkan Brugge dalam list jalan-jalan kamu di Eropa? Nantikan video jalan-jalan ke tempat vintage lainnya dari Sobat Retro ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Bye-bye!